sesuatu yang pesan yang luar biasa. I thought it would be a good fit Playing for. from Vivo 1804. Sorry, Alexa wants to preach this morning. This is one of my favorite messages. So I see it as the right message for this morning. Ini salah satu pesan yang paling saya sukai dan saya lihat ini sebagai sebuah pesan yang sangat baik untuk kita belajar pada pagi hari ini. It's a very difficult message. Ini mungkin adalah sebuah pesan yang sangat susah. It's one that I have very deep convictions about. Ini salah satu yang saya dapatkan sebuah kesadaran yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat dalam hati saya tentang hal ini. This morning I'm going to teach on what we call the Lord's Supper. Di sini saya akan bagikan tentang bagaimana pesan yang berjudul tentang Perjamuan Kudus. And then we will have communion together. Dan akhirnya kita akan punya Perjamuan Kudus juga. I will teach it the way the Lord showed me. Saya akan bagikan seperti bagaimana cara Tuhan memperlihatkan saya tentang hal ini. When we attend other churches, we practice it a different way. Waktu kami datang ke gereja yang lain, kita mempraktikkan hal yang sedikit berbeda. And that's okay. Dan itu tidak apa-apa. I just want to share with you the revelation the Lord gave me about His supper. Saya hanya mau membagikan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya tentang perjamuan itu. And maybe the Lord can show us something fresh and new from partaking in the Lord's Supper. Jadi mungkin Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang baru, yang menyegarkan tentang bagaimana saat kita mengambil kembali perjamuan kudus. I want to let you know it will challenge you this morning. Dan saya beritahu di awal bahwa ini akan sedikit memberi tantangan kepada Bapak Ibu Saudara semua. We're going to start off in Galatians chapter 14. Saya akan mulai di Galatia pasal 14. I'm sorry. We're going to start off in Genesis chapter 14. Okay. I need to put my glasses on. Where did we leave off Thursday? Genesis 14. Ya, dan yang terakhir kita pelajari di pertemuan terakhir itu juga di mana? Kejadian 14 juga. Yeah, we talked about Jadi kita ke Kejadian 14 juga. Nah, Kejadian 14. And we taught that Melchizedek brought out bread and wine. Dan kita melihat bahwa bagaimana Melkisedek itu membawa roti dan anggur. This bread and wine represents the new covenant. Dan anggur dan roti ini adalah menggambarkan sebuah perjanjian yang baru. And because it is a symbol, Karena ini adalah sebuah simbol, we want to try to keep the symbol as pure as possible. jadi karena ini simbol, kita akan mencoba untuk membawa simbol ini terus sebagai dalam keadaan yang tetap murni dari awal sampai akhir. Melchizedek is a very mysterious person. Melkisedek adalah seseorang yang sangat misterius. We said we don't know if Melchizedek was Jesus, Kita tidak tahu bahwa Melkisedek itu apakah Yesus. but we know that Jesus is Melchizedek Tapi kita tahu bahwa Yesus adalah Melkisedek. because Melchizedek means king of righteousness. Karena Melkisedek artinya adalah raja kebenaran. So whether this was Jesus or not, I don't know. Nah, apakah ini Yesus atau bukan, saya tidak tahu. But he brings out the symbols of the new covenant. Tapi dia membawa simbol dari perjanjian baru itu. And the writer of Hebrews lets us know that this is a new priesthood. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah keimaman yang baru. It's actually one with no start and no end. Ini adalah seorang yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jesus is the high priest of this priesthood. Dan Yesus adalah imam yang agung, yang mati dari semua keimaman ini. So let's look at
the symbol that the Lord has given us. Mari kita lihat simbol-simbol ini yang Tuhan telah memberikannya kepada kita. Let's go to Matthew chapter 26. Mari kita ke Matius 21. We're going to read from verse 26 through 30. Kita baca ayat 29 sampai 30. Matius 26 ayat 29 sampai 30. Semua sudah dapat, katakan amin. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, maka kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. So, who knows what meal they were eating? Jadi siapa tahu makanan apa yang mereka makan waktu itu? It was Passover. Itu adalah makanan Paskah. And during this meal, Jesus takes some bread. Jadi waktu mereka makan, Yesus mengambil sebuah roti. And he broke it. Dan dia mulai memecahkannya. And he passed the bread around. Dan dia harus membagikannya. And he said, each one of you should break and eat. Dan dia katakan setiap dari teman-teman semua, setiap dari engkau harus memecahkannya dan mulai makan. And then he takes a cup. Dan terus dia mengambil sebuah cawan. And he says, this is the cup of the new covenant. Dia katakan bahwa inilah perjanjian yang baru. It represents his blood. Ini menggambarkan darahnya. It's very important we know what meal or what Jesus is celebrating. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan apa yang sedang dirayakan Tuhan Yesus. He's celebrating a festival commanded under the older covenant. Jadi dia sedang merayakan sebuah hari raya yang ada dalam perjanjian lama. Paul writes to the Corinthians church. Paulus menuliskan ini kepada gereja Korintus. And he gives us a little understanding or revelation that he got from Jesus. Dan dia memberikan sedikit bagaimana pemahaman dan pewahyuan yang dia dapat dari Yesus. Let's turn to 1 Corinthians pasal 11. Mari kita ke 1 Korintus pasal 11. Mulai ayat 23. Mulai dari ayat 23. You can read 23. Just the verse 20. 1 Corinthians 11, 23. Kita mulai dari ayat 23 dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti. So where did Paul get this revelation from? Dari mana Paulus dapat pewahyuan ini? Directly from Jesus. Dari Yesus benar-benar. This is not something the apostles told him. Ini tidak sesuatu yang para rasul lain itu memberitahu kepada mereka. He's not getting it second-hand information. Dia tidak menerima informasi ini dari orang kedua. He got it from the Lord. Dia dapat hal ini dari Tuhan. And it says
It was the night that Jesus was betrayed. Dikatakan bahwa di sini adalah malam di mana waktu Yesus diserahkan. And Jesus took bread. Dan Yesus mengambil roti. And read verse 24. Dan ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. What is special about the bread in the Passover meal? Apa yang spesial di dalam roti di perjamuan Paskah? Unleavened. Yang tidak ragi. There's no yeast in the bread. Tidak ada ragi di dalam roti itu. It represents his body. Ini adalah menggambarkan tentang tubuhnya. There's no sin in Jesus. Tidak ada dosa di dalam tubuh Yesus. And so he says, this bread represents my body. Dan dia katakan bahwa roti ini adalah gambaran atau melambangkan tubuh. He says, do this in remembrance of me. Dia katakan bahwa lakukan ini dan ingatlah perbuatan ini. Let's read verse 25. Mari kita lihat di ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. When did he take the cup? Kapan dia mengambil cawan ini? After the meal. Sesudah makanan. Why is that important? Kenapa hal ini penting? Why is it important that we know he is celebrating Passover? Kenapa ini sangat penting untuk kita boleh mengerti bahwa dia sedang merayakan Paskah? If you were a Jew who was familiar with Passover, kalau kita adalah Yahudi yang sangat familiar sama Paskah, you would know which cup comes after the meal. Kita pasti tahu cawan mana yang itu datang waktu sudah waktu makan. When the Hebrews celebrate Passover, waktu bangsa Yahudi itu merayakan Paskah, there's 4 cups of wine. Ada 4 cawan. And there is one that they drink after the meal. Dan ada yang satu yang mereka minum itu setelah makanan. Who knows what the name of that cup is? Siapa yang tahu nama dari cawan itu? It's the cup of redemption. Jadi cawan penebusan. It's important because Jesus said this cup. Jadi sangat penting karena Yesus katakan bahwa cawan ini. His disciples understood the significance about that cup. Jadi murid-muridnya sangat mengerti sebuah arti yang signifikan dari cawan tersebut. He says, it is the symbol of the covenant of my blood. Jadi dia katakan ini adalah simbol dari perjanjian dari darahku. Then he took that cup and he passed it around. Dan dia memberikan cawan itu dan mau membagikannya. And each disciple drank from it. Dan setiap murid minum daripadanya. I'm not here to prove this morning that it's just 1 cup and 1 bread. Saya tidak di sini pagi hari ini untuk membuktikan bahwa hanya ada 1 cawan anggur dan 1 roti. You can go online and people debate whether it should be 1 cup, mini cups, 1 bread, mini bread. Dan kita boleh kalau di dalam orang biasanya banyak perdebatan tentang apakah harus banyak cawan, banyak roti, perjamuan. I'm more interested this morning to see what it symbolizes. Saya lebih tertarik untuk melihat pagi hari ini apa yang sebenarnya digambarkan di dalam hal ini. Because verse 26. Lihat di ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. At the end of verse 24 and 25, he says, do this in remembrance of me. Di akhir dari ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa lakukan hal ini untuk memperingati tentang aku. What Jesus is saying is, apa yang Yesus mencoba katakan adalah, do this to remind yourself about me. Jadi lakukan hal ini untuk mengingatkan kepada dirimu tentang aku. Don't go to
long without remembering the body and the blood of Jesus. Dan menjalani hidup semakin lama tanpa mengingat tentang tubuh dan darah Yesus. Because do you have a word for recalculate? Hitung lagi. When you use an instrument for a long time, it may not be accurate. Waktu kita menggunakan sesuatu semakin lama biasanya semakin tidak akurat. Like the scales at the pasar. Seperti timbangan di pasar itu. After use for a long time, you're supposed to adjust it back to. Setelah dipakai seberapa lama gitu, kita harus benar-benar menyetelnya kembali. That's what this meal is supposed to do to our hearts. Dan harusnya makanan ini itu lakukan terhadap hati kita. Because we can go a long time and forget about the body and blood of Jesus. Karena kita bisa jalani hidup kita semakin lama tanpa menyadari tentang tubuh dan darah Yesus. We know the bread represents his body. Kita tahu bahwa roti ini adalah gambaran dari tubuhnya. But do you know that bread actually represents us? Dan apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa roti ini juga menggambarkan kita? Turn to 1 Corinthians chapter 10. Mari ke 1 Korintus pasal 10. We're going to mulai 16. Kita mulai pasal 16, ayat 16. Bukankah cawan mengucap syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Some Alkitab translation says, we are one bread. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab katakan kita adalah satu roti. The bread represents his body. Roti ini adalah gambaran dari tubuh. Not just the one that hung on the cross. Tidak hanya tubuh yang digantung di kayu salib. But the one that is in the earth right now. Tapi tubuhnya juga yang ada di dunia ini. It represents him. Ini menggambarkan dia. And he took this bread. Dan dia ambil roti ini. And he broke a piece. Dan dia memecahkannya. And he passed it to his disciples. Dan dia membagikannya ke murid-muridnya. When they broke a piece off. Waktu mereka mengambil satu bagian dari roti ini. It represented your duty in his body. Ini adalah menggambarkan tugas kita di dalam tubuhnya. It represented your part in his body. Ini menggambarkan bagianmu di dalam tubuh Kristus. And this one bread was broken into many parts. Dan satu roti ini setelah dipecahkan kepada berbagai bagian. But when we come together, tapi ketika kita bersatu bersama, it makes one bread again. Ini menjadi satu roti lagi. So he says, in Corinthians, Paul says, we are many members of one body. Jadi di Korintus dikatakan, Paulus katakan bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh. For we share the one roti. Dari mana ketika kita membagikan satu roti. See, this is a little different picture than when you get your own bread and your own wine. Lihat, ini sedikit akan ada gambaran yang berbeda ketika kita dapat roti kecil kita sendiri dan anggur kita sendiri. You see, when I get my own piece of bread and my own cup of wine. Lihat, ketika saya punya satu bagian kecil roti saya sendiri dan saya anggur saya sendiri. It's just between me and the Lord. Ini cuma bagi saya dan Tuhan saja. But the one bread represents we are his body. Tapi satu roti ini bisa menggambarkan tentang kita semua ini adalah tubuh Kristus. You are not his body alone. Kita tidak sebagian tubuh Kristus sendiri saja. So we do communion just a little different. Jadi kita akan melakukan perjamuan kudus sedikit berbeda.
so we can remember his body. Sehingga kita bisa mengingat tentang tubuhnya. So we can be reminded it's not about us. Jadi kita bisa ingat bahwa ini tidak tentang kita sendiri. Sometimes I forget that when I have my own bread and my own little cup. Terkadang itu mudah untuk saya lupa bahwa ketika saya hanya punya roti kecil untuk saya sendiri dan anggur saya sendiri. I'm searching my heart. Saya mulai menyelidiki hati saya. Making sure I'm right with God. Yang memastikan saya baik, hubungan baik dengan Tuhan. But I forget, am I right with his body? Dan tapi saya lupa apakah saya baik-baik saja dengan tubuh Kristus. Do I care about my brother's needs above mine? Apakah saya peduli terhadap kebutuhan saudara-saudara saya lebih atau di atas kebutuhan saya? Is my prayer list full of me? Apakah di dalam catatan doa kita apakah isinya hanya aku? We can get so caught up in our salvation. Kita bisa sangat terperangkap dengan keselamatan diri kita sendiri. In our personal relationship with Jesus. Di dalam hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan Yesus. That we forget we are one bread. Dan yang dimana kita lupa kalau kita ini satu roti. We are one body. Kita satu tubuh. This meal is supposed to help us remember the body. Maka ini harusnya mengingatkan kita tentang tubuhnya. It's to remind us about others. Untuk mengingatkan kita tentang orang lain. It's an image, a symbol. Ini adalah sebuah gambar, adalah sebuah simbol. When we come together. Waktu kita bersatu atau bersama-sama. If each person is only concerned about themselves. Kalau setiap orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. And when we're worshiping, we're only worried about us singing to God. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita hanya yang kita khawatirkan dan berpikir hanyalah tentang diri kita memuji Tuhan. When we're only worried about Lord, speak to me. Kita hanya selalu berpikir konsen terhadap Tuhan bicara kepada saya. We may have forgotten that the whole body is. Kita mungkin lupa kalau seluruh tubuhnya ada di sini. This is why we encourage prophecy. Itulah kenapa kami menasihati itu setiap orang dapat melawan nubuatan. Because worship is not just about you and the Lord. Karena pujian penyembahan bukan hanya tentang engkau dan Tuhan. It's about his body. Ini tentang tubuhnya. And everything should be done to build up the body. Dan apapun yang terjadi harus ada untuk membangun tubuhnya. The church at Corinth was struggling with this. Gereja di Korintus sedang bergumul di dalam hal ini. Each person only considered themselves. Setiap pribadi di sana, setiap orang hanya berpikir soal dirinya sendiri. Most of the scriptures we're going to talk about today comes from the book of Corinth. Hampir sebagian besar sebuah ayat yang kita akan baca hari ini muncul dari kitab Korintus. Turn to chapter 11. Mari kita kembali ke pasal 11. We're going to start with 17. Kita lihat di ayat 17. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Can you imagine the body of Christ coming together? Bisa engkau bayangkan bahwa ketika tubuh Kristus itu berkumpul, and it doing more harm than good. Ini hanya lakukan lebih keburukan daripada kebaikan. This is what Paul said. Inilah yang sebenarnya Paulus coba katakan. When you come together as the church, waktu kita datang bersama, berkumpul bersama sebagai gerejanya, you do more harm than good. Kita lebih banyak melakukan hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. You cause more division than you do unity. Kita lebih menghasilkan sebuah perpecahan daripada kesatuan. Each person is focused on their own self. Setiap pribadi itu berpikir soal dirinya sendiri. Let's read verse 18. Mari kita lihat ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. He said,
When you come together as a church, Dia katakan waktu engkau berkumpul sebagai jemaat Tuhan, there are divisions among you. ada perpecahan di antara engkau. And he says, I believe it. Dan dikatakan, wah aku percaya itu bisa terjadi. Go forward to 20. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. He said, when you come together, Saat engkau berkumpul, it's not the Lord's Supper you're eating. engkau tidak melakukan perjamuan Tuhan. You see, they were partaking of the bread and the wine. Lihat bahwa mereka akan mengambil roti dan anggur. They thought they were taking the Lord's Supper. Mereka pikir mereka sudah ada dalam perjamuan Tuhan. But Paul says, you are not. Tapi Paulus katakan, engkau tidak. Because each person is not looking at what the symbol means. Karena setiap orang tidak benar-benar menyadari atau melihat sebuah simbol yang ada. Each person has their own private meal. Setiap orang punya kehidupan atau makanan yang untuk pribadinya sendiri. It's not supposed to be like that. Ini tidak seharusnya jadi seperti ini. It's supposed to be one bread. Harusnya satu roti. So we can be reminded of the one body. Jadi kita harusnya bisa mengingatkan kembali tentang satu tubuh. So we can be reminded that what Gerwin and Lena are going through is more important than my own needs. Sehingga kita bisa mengingat tentang apa yang sedang dialami Gerwin dan Lina itu lebih penting daripada kebutuhan saya. So we can remember it's more important to pray for Danny than for ourselves. Jadi kita akan ingat tentang wah lebih penting untuk berdoa bagi Dani daripada untuk diri kita sendiri. So one bread is supposed to represent one body. Satu roti harusnya menggambarkan tentang satu tubuh. It represents the community. Ini menggambarkan bahwa kehidupan bersama-sama. I don't know if it's the same in Bahasa, but community and communion, same root word. Saya tidak tahu di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Inggris, community dan communion itu akarnya sama. Dan itu komunitas. It's not about us having communion with God. Ini tidak tentang punya perjamuan dengan Tuhan. It's about us having communion with His body. Ini sebenarnya ini tentang bagaimana kita ada perjamuan dengan tubuh Kristus. When Saul was persecuting the church, Waktu Saulus itu menganiaya jemaat Tuhan, Jesus didn't appear to Saul and say, Saul, why are you persecuting my church? Tuhan Yesus tidak datang dan bilang kepada Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya gerejaku? What did he say? Apa yang dia katakan? He is his church. Dia adalah gereja. He has a body in Jogja. Dia punya tubuh di Jogja. We would think, oh, what would Jesus do if he was here in a body? Kita berpikir apa yang akan Yesus lakukan kalau dia ada di sini dalam tubuhnya? He is here in a body. Dia di sini dan ada dalam kondisi tubuh. We are his body. Kita adalah tubuh itu. When Paul says, you are the temple of the Holy Spirit, the temple of Paulus God. katakan, engkau adalah bait Allah. That word "you" is plural. Itu kata engkau atau kamu itu jamak. It's kalian, you all. Kalian semua. See, I'm just a brick in the building. Lihat, saya hanyalah satu buah batu bata dalam sebuah bangunan. When we all come together, we are the house of God. Waktu kita berkumpul bersama-sama, kita menjadi bait Allah. No brick is a house by itself. Tidak ada hanya satu bata menjadi rumah. So we are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. Let's look at verse 27. Mari kita lihat ayat 27. We are, yes, I think we're still on 11. Chapter 11, verse 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. So if we eat this bread, Jadi kalau kita makan roti ini and we drink the cup dan kita minum cawan in an unworthy manner, tanpa dalam keadaan yang tidak layak, are we guilty of sinning against God? atau kita tidak bersih dalam dosa terhadap Tuhan? It says against the body and the blood of the Lord. Dikatakan kita berdosa terhadap tubuh dan darahnya Tuhan. How can we partake of this in an unworthy manner? Bagaimana kita bisa mengambil hal ini dengan kondisi yang tidak layak? If we do it without being reminded of what it stands for. Karena kalau kita meminumnya atau memakannya dalam kondisi di mana kita tidak mengingat tentang ini tentang apa. If we eat of this bread and there's no conviction in our heart for our brother. Kalau ketika kita makan roti ini dan tidak ada di dalam hati kita tentang saudara-saudara kita. That means you can, if you have unforgiveness in your heart and you eat that bread. Itu artinya kalau ada dendam di dalam hatimu dan kau makan roti ini. Maybe you said something about one of your friends, a believer, and you eat that bread. Mungkin kita sudah ngomongin sesuatu tentang teman kita orang percaya yang lainnya dan kita makan roti itu. Or you drink from the cup. Atau engkau minum dari cawan. You see, I have to publicly confess this morning. Ya, saya harus secara di depan umum untuk mengaku pagi hari ini. Because I've been critical of some brothers. Karena saya sudah sangat-sangat kritik tuh, punya kritik terhadap saudara yang lain. You see, I've been critical of some other ministries. Saya sangat-sangat kritik tentang pelayanan yang lain. But I'm resetting my calibration with God this morning. Tetapi saya harus mengatur kembali arah saya atau hubungan saya dengan Tuhan. I'm resetting my calibration with His body this morning. Saya mulai mengukur kembali, mengatur kembali posisi saya terhadap tubuhnya. You see, I'm examining my heart towards His body. Lihat, saya mulai menyelidiki hati saya tentang tubuhnya. And I'm publicly confessing I have forgotten about His body. Dan saya harus mengaku secara di depan umum bahwa saya sudah lupa terhadap tubuhnya. So I'm publicly confessing I have been very critical. Dan saya secara di depan umum mengaku bahwa saya sudah sangat kritik, sangat mengkritik. See, I like to think I'm being critical about other people. Karena saya berpikir tentang saya sudah sangat mengkritik orang lain. But I'm not. I'm being critical of His body. Tapi sebenarnya saya sedang menjadi seorang yang mengkritik terhadap tubuhnya. And I can't partake of this bread. Jadi saya tidak bisa mengambil dari roti ini until I expose this in my heart. Sampai saya membuka ini di dalam hati saya. That's why Jesus said, when you do this, dan makanya ketika Yesus bilang, ketika engkau melakukan hal ini, let it remind you, biarlah mengingatkan engkau that there's no yeast in this body. Yang tidak ada ragi di dalam roti. There should be no unforgiveness in this body. Seharusnya tidak ada dendam di dalam tubuhnya. There should be no bitterness in this body. Tidak ada kepahitan di tubuhnya. There should be no criticism in this body. Harusnya tidak ada saling mengkritik di dalam tubuh. So if I want to be part of this body, kalau saya mau menjadi bagian dari tubuh, I have to get it out of me. Saya harus menghilangkan hal-hal itu. And I don't want to drink from that cup. Dan saya tidak mau minum dari cawan ini. Knowing that the blood of Jesus covers them. Kalau dan jangan mengetahui bahwa darah Yesus telah melingkupi mereka. But I criticize them. Tapi saya mengkritik mereka. I'm dishonoring that cup. Saya tidak menghormati cawan tersebut. And I need to be reminded often. Dan saya perlu diingatkan terus, sering. That's why we have this meal. Itulah kenapa kita punya hal ini.
Look verse 29. Mari lihat 28. I'm sorry. ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Everyone should examine themselves. Setiap orang harus menyelidiki di dalam hatinya sendiri. Not of the issue between them and God, Tidak bicara tentang masalah tentang kita dengan Tuhan, but the body of Christ. tapi tentang tubuh Kristus. Let's read the next verse 29. Mari kita lihat di ayat berikutnya, ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. If we don't discern correctly the body of Christ, Kalau kita tidak benar-benar memikirkan dengan benar bagaimana tubuh Kristus itu. you see, when I get my own little piece of bread in my own little cup, Lihat ketika saya dapat roti kecil saya sendiri dan cawan kecil saya sendiri. I'm more focused on just me and God. Hanya fokus tentang saya dan Tuhan saja. But when that bread is passed around, Tapi ketika roti ini akan dibagikan, it paints a different picture in my mind. ini akan menggambarkan gambaran yang sangat berbeda dari pikiran saya. I'm more focused on that bread Saya lebih fokus di dalam roti than my own personal self. daripada diri saya sendiri. You see, we're going to pass it around for each person to break off a piece. Jadi nanti kita akan bagikan keliling untuk setiap orang mengambil bagiannya. And you might think, everybody's hand is going to touch it. Dan wah, semua tangan akan pegang itu nanti. Maybe it's not clean. Wah, nanti tidak bersih. Oh, it will be much more difficult when we pass the cup Oh, around. nanti akan lebih susah ketika kita membagikan cawan itu. Some of you are a little afraid, like, Mungkin beberapa dari teman-teman mulai takut hari ini. but perfect love casts out fears. Tapi kasih yang benar itu menghilangkan ketakutan. If you were sitting with Jesus during that Last Supper, Kalau misalnya engkau duduk bersama Yesus waktu perjamuan malam itu, and he took the bread dan dia mengambil roti and he broke it dan dia mulai memecahkannya, and he passed it around, dan dia mulai membagikannya, and all the disciples are eating it, dan semua murid sudah makan, and you were like, I don't know if I can do this. dan mulai kita berpikir, wah, aku nggak tahu bisa nggak. The Lord says, this is supposed to remind you about my body. Dan Tuhan katakan ini harusnya mengingatkan kau tentang tubuh. Oh, maybe we could do it if it was Jesus performing the ceremony. Oh, mungkin kita mau lakukan kalau Yesus yang melakukan apa kegiatan itu. What about when Jesus took the cup? Bagaimana ketika Yesus mengambil cawan, He took a drink dia meminum, and he passed the cup. dan dia membagikan cawan itu. If you say, I can't do it, Dan kita bilang, wah, aku nggak bisa lakukan. you have issue with his body and his blood. Engkau punya masalah terhadap tubuhnya dan darahnya. You see the body as unclean. Kau melihat tubuhnya itu tidak bersih. When we lay hands on the leper, Ketika kita menumpangkan tangan kepada orang yang kusta, are we afraid of getting leprosy? apakah kita takut kita kena kusta juga? You think when Jesus laid his hands on lepers, Apakah engkau berpikir bahwa ketika Yesus menumpangkan tangan kepada orang yang sakit kusta, that maybe Peter was thinking, I don't know if I want to touch it. apakah Petrus berpikir, wah, aku nggak tahu, aku mau pegangnya. You see, under the older covenant, Lihat bahwa di bawah hukum perjanjian yang lama, if something was holy kalau sesuatu yang kudus, and something unclean touched it, kalau sesuatu yang tidak kudus menyentuhnya, it made the holy thing unclean. yang membuat yang kudus tadi tidak kudus lagi. But under this newer covenant, Tapi di bawah perjanjian yang baru ini, if something holy touches something unclean, kalau yang kudus itu menyentuh yang tidak kudus, it makes it holy. yang tidak kudus jadi kudus. No one made Jesus unclean. Tidak ada satu pun yang membuat Yesus tidak kudus. Even though they said, I'm unclean, I'm unclean. Walaupun mereka bilang, wah, saya tidak bersih, saya tidak bersih. Jesus was saying, it's okay, I'm holy, I'm holy. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus katakan, saya kudus, aku kudus. So there's a lot of fear, Jadi banyak sekali ketakutan. but perfect love casts that fear out. Dan kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. You see, the one bread and the one cup,
Lihat, satu roti dan satu cawan. But so we could judge our heart. Sehingga kita bisa melihat hati kita. How do I feel about his body? Bagaimana saya merasakan tentang tubuhnya? How do I feel about this covenant of his blood? Bagaimana saya melihat tentang perjanjian kudus tentang darahnya? I just want my own little bread and wine. Saya mau cuma roti kecil saya dan cawan kecil saya. Just let it be between me and God. Dan biarlah saya sama Tuhan aja. I think God designed it this way. Saya rasa Tuhan memang sengaja mendesain hal ini seperti ini. To do with our hearts. Untuk biar kita mengerjakan hati kita. It was to remind us Ini untuk mengingatkan kita. that we need our brothers. Yang dimana kita butuh saudara kita. And our brothers need us. Dan saudara kita butuh kita. You can read verse 30. Mari kita baca ayat 30. Chapter 11 verse 30. Ya, pasal 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Have you ever considered the weak ones among us? Apakah teman-teman pernah memikirkan orang yang paling lemah di antara kita? How many of you know what Vance is struggling with? Seberapa banyak yang tahu tentang apa yang sedang digumuli Bambang? His brother knows. Ya, saudaranya tahu. You see, we have to bear one another's burdens. Lihat bagaimana kita harus memikul beban satu dengan yang lainnya. I'm not saying that Vance is weak. He's definitely strong. Saya tidak bilang bahwa Bambang lemah, tapi dia sebenarnya kuat sekali. But at times we've all been weak. Tapi ada waktu di mana setiap kita pernah lemah. You know what we do sometimes when others become weak? Teman-teman tahu apa yang terkadang kita lakukan ketika seseorang menjadi lemah? Instead of helping them bear their burden, Bukannya menolong mereka dan mulai memikul bebannya juga. we do like the priest and the Levite with the and go on the other side of the road. We go around them. Kita suka seperti imam dan Lewi yang mulai berjalan berkeliling melihat seseorang yang sakit di pinggir jalan. Say they need to love the Lord like I love the Lord. Dan mereka mulai bilang, mereka perlu mengasihi Tuhan seperti aku mengasihi Tuhan. They just need to read their Bible as much as I read my Bible. Mereka perlu baca Alkitab lebih banyak seperti aku baca Alkitab. They need to pray as much as I do, and then they wouldn't be in that condition. Mereka hanya perlu berdoa lebih lagi seperti saya banyak berdoa sehingga mereka tidak dalam kondisi itu. He said there are some that are sick among you, and some who are even dead. Dikatakan di sini ada yang lemah di antara kamu, bahkan mungkin yang mati di antara. They've fallen asleep. They have fallen asleep. Mereka sudah tidur. Paul said, when you come together, Paulus katakan ketika engkau berkumpul bersama-sama, it does more harm than good. engkau melakukan hal yang buruk daripada lebih banyak melakukan yang buruk daripada yang baik. Wow, this is the condition of the Corinthian church. Ini adalah kondisi dari gereja Korintus. Their divisions. Ada perpecahan. Oh, well, we follow this group. Aku mengikuti kelompok ini. Oh, well, we follow that group. Aku mengikuti kelompok sana. This is a chance for us to become one. Ini adalah kesempatan untuk kita menjadi satu. Okay. Jesus prayed that we would become one. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. This is what we're supposed to examine before we eat of this bread. Inilah yang seharusnya kita perlu selidiki di dalam hidup kita sebelum kita memakan roti itu. So I'm going to take this bread. Hingga saya akan mengambil roti ini. And I'm going to break a piece off. Dan saya akan mematahkan satu bagian. And then you're going to pass it around. Dan engkau akan membagikannya. And you're going to break a piece off. Dan engkau akan mengambil sebagian. But I have to give you a warning. Tapi saya perlu memberikan sebuah peringatan. It's unleavened bread. Ini roti tak beragi. It's hard to swallow. Ini susah untuk dicerna, untuk dikunyah. See, often we want a big piece of Jesus' body. Terkadang kita mau sebagian besar dari tubuh Kristus.
And we don't realize how hard it is to swallow it. Dan kita nggak menyadari bahwa seberapa susahnya itu untuk mengunyah, And then untuk menelannya. some of us want just a little bitty piece. Dan beberapa dari kita mau hanya sedikit bagian. Because they don't want to struggle at all. Kalau mereka nggak mau kesusahan. I don't know which one you are this morning. Saya tidak tahu mana, ya di antara mana teman-teman semua. So, the piece you break off is how much you can actually swallow. Jadi bagian yang kau ambil itu adalah seberapa banyak yang kau mampu untuk mencernanya. If there's fear that this bread is unclean because of your hands, Kalau ada ketakutan kalau roti ini nanti nggak bersih karena tangan-tangannya, you need to re-examine. kamu perlu menyelidiki dirimu sendiri. Because his body has no leaven, yeast, or sin. Dan tubuhnya itu tidak ada ragi maupun dosa. Even though we are unclean when we touch his body, it does not become unclean. Walaupun kita tidak bersih ketika menyentuh tubuhnya, tubuhnya tidak akan menjadi tidak bersih. You don't just examine yourself. Mari mulai kita menyelidiki hati kita. And we're not all going to eat at the same time. Dan kita tidak akan makannya di waktu yang berbarengan. When you break your piece off, Waktu kita mengambil bagian kita, you begin to eat. kau mulai makan aja. You ask the Lord to show you this revelation of the one bread. Dan minta Tuhan untuk membukakan kepada engkau sebuah pewahyuan tentang satu tubuh, satu roti. And your part. Dan yang dimana engkau menjadi bagian di dalam. When Jesus broke the bread, he passed it around, he said, eat. Ketika Yesus mengambil roti itu dan dia mulai membagikannya, Yesus katakan makan. It says he blessed the Lord, then he passed it. Dan dia katakan Tuhan memberkatinya dan dia membagikannya. A lot of our tradition is we pass it around, then we all bless it together. Dan banyak kebudayaan kita adalah kita membagikannya dan kita terus memberkatinya bersama-sama. We bless this meal by talking about its symbolism. Jadi kita mulai memberkati roti ini dan kita mulai berbicara tentang simbol ini. And so I'm going to take a piece. Dan saya akan mengambil bagian. And I'm going to break off my part. Saya mau ambil bagian saya. And trust me, you have to break the bread. Benar-benar harus memecahkan. It doesn't look like a big piece. Enggak terlihat seperti bagian yang besar. But it represents my piece. Tapi ini menggambarkan bagian saya. And when we all do our part, dan ketika kita semua melakukan bagian kita, the body of Christ is whole. Dan tubuh Kristus menjadi sempurna. See, I can't say I don't need you. Lihat, saya nggak bisa katakan saya nggak butuh engkau. This doesn't represent the whole body. Ini tidak menggambarkan tubuh yang sepenuhnya. When we come together, waktu kita berkumpul bersama, it represents the whole body. Itulah baru kita menjadi satu tubuh. It's tough. Agak susah. Jesus' body had scars. Tubuh Kristus itu ada luka-luka. It was beaten. Lalu dipukul. It was broken. Itu rusak. His body today is still persecuted. Dan tubuhnya sampai hari ini juga masih dianiaya. It still represents difficulty. Ini masih menggambarkan kesusahan, kesulitan yang terjadi. Jesus said, if anyone desires to live righteous, Yesus katakan kalau engkau punya kehendak untuk hidup benar, you should expect persecution. Engkau harus siap untuk penganiayaan. There is difficulty when it comes to his body. Ada kesusahan ketika ini tentang tubuh. What type of water? So you can go ahead and eat it. Bisa mulai makan ya. His disciples
had celebrated Passover all of their lives. Jadi murid-murid Yesus itu sepanjang kehidupan mereka sudah merayakan Paskah. But they never considered the bread on the table represented Jesus' body. Tapi mereka tidak pernah mengerti bahwa roti yang di depannya sepanjang hidupnya ternyata roti itu tentang Yesus. This group celebrated this festival for over 2,000 years. Dan kelompok masyarakat Yahudi itu sudah melakukan perayaan Paskah lebih dari 2000 tahun. Since they came out of Egypt. Semenjak mereka keluar dari Mesir. And they didn't understand it represents Jesus' body. Dan mereka tidak mengerti bahwa itu menggambarkan tubuh Kristus. This is why we teach so much out of the Old Testament. Itulah kenapa kita mengajar banyak tentang Perjanjian Lama. Because it represents Jesus. Karena ini semua menggambarkan tentang Yesus. And we can't understand most of the New Testament unless we look in the Old. Jadi kita tidak akan mengerti sebagian besar dari Perjanjian Lama tanpa kita melihatnya perjanjian baru. Kita tidak akan mengerti Perjanjian Baru tanpa melihatnya di Perjanjian Lama. After the meal, setelah makan, Jesus took the cup of wine. Yesus mengambil cawan. I've done the research. It was fermented wine. Saya lawan sedikit riset tentangnya, memang itu adalah anggur yang difermentasi. There was no fermentation in the bread. Tidak ada fermentasi di dalam roti. But there was in the wine. Tapi ada di anggur. Even till to this day, Passover is served with real wine. Bahkan sampai hari ini, Paskah itu dilayani dengan anggur yang benar. I believe it should be real wine. Dan saya percaya bahwa sebenarnya memang harus benar-benar anggur. Because it's a symbol. Karena itu sebuah simbol. And what does it symbolize? Dan apa simbolisnya? You see, I don't think it was sweet juice that we're supposed to think about. Jadi itulah kenapa saya nggak pernah berpikir ini harusnya sebuah jus yang manis. When you drink of it, you should be reminded of the harshness. Jadi keras. Ya, jadi harusnya ketika kita meminumnya kita mulai mengingat tentang bagaimana kerasnya. Those grapes were crushed. Crush in English or in bahasa crush and crush ya. Not keras. Crush. Jadi anggur-anggur ini itu ditumbuk atau dihancurkan, diperas. Isaiah 53 says he was crushed. Yesaya 53 dikatakan dia itu dihancurkan for our sin. Untuk dosa kita. When we drink this cup, waktu kita minum anggur ini, there's nothing pleasant about it. Tidak ada hal yang menyenangkan dari itu. Isaiah 53 and verse 10, it says it pleased God to crush him. Okay. Isaiah 53 verse 10. Yesaya 53 ayat 10. God was pleased to crush Jesus. Bahkan Tuhan menghendaki untuk meremukan Yesus. I don't know, it doesn't say his name, but this scripture is about the Messiah. Memang di sini tidak dikatakan tentang namanya, tetapi ayat ini bicara tentang Mesias. It pleased God to crush him. Ini bagi Tuhan ini kehendaknya untuk menemukan dia. Because it meant your redemption. Karena itu membuat penebusan bagi hidup. It represented my redemption. Ini menggambarkan tentang penebusan saya. You see, redemption comes at a high price. Lihat bahwa penebusan itu datang dengan harga yang sangat mahal. And that's in sweet wine doesn't remind me of being crushed. Jadi di waktu anggur yang manis itu tidak mengingatkan saya tentang waktu dia diremukan. It should be keras. Ini harus keras. Turn to 1 Peter chapter 1.
1 Petrus ayat 1. 1 Petrus 1. 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. You can read it. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. You were redeemed because he was crushed. Kita telah ditebus karena dia yang telah dihancurkan. This is not an easy cup to drink. Ini tidaklah sebuah cawan yang mudah untuk kita minum. Look at Luke chapter 22. Lihat di Lukas 22. Ayat 42. Verse 22. Chapter 22, verse 42. Lukas 22 ayat 42. Beginilah firman Tuhan. Ya, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jesus actually said, Lord, remove this cup from me. Yesus sebenarnya mengatakan bahwa Tuhan, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada. The cup represented him being crushed. Bahkan dia dihancurkan, diremukkan untuk memenuhi cawan ini dengan darahnya. So you can experience redemption. Sehingga kita bisa mengalami penebusan. But when you have your own cup, Tapi ketika kita punya hanya bagian cawan kita saja, we're only mindful of our redemption. dan kita hanya penuh dalam pikiran kita cuma tebusan kita aja atau keselamatan kita. You see, when we drink from this cup, Lihat ketika kita meminum dari cawan ini, we're saying, I want to participate in redemption. itu seperti menyatakan bahwa saya mau terlibat dalam penebusan. It's not just so we can receive redemption. Tidak hanya supaya kita bisa menerima penebusan ini, You have a part in others' redemption. tapi engkau mengambil bagian di dalam penebusan orang yang lain. Turn to Matthew chapter 20, Mari ke Matius 20 verse 22. ayat 22. Matius 20 ayat 22. Two of the disciples' mother came to Jesus to ask of a favor. Ibu dari dua murid Yesus datang ke Yesus dan untuk menyatakan meminta belas kasihan Tuhan. And she asked if her sons could be one at his right hand and one at his left Dan dia hand. minta apakah boleh nggak salah satu kedua anaknya, satu di kanan, satu di kiri. Look what he says to her in verse 22. Lihat di ayat 22 dari Matius 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum? He said, can you drink the cup I'm going to drink? Dikatakan bahwa apakah engkau mampu untuk meminum cawan yang aku harus minum? They said, oh, we can drink from it. Dikatakan, aku bisa minum. See, it doesn't sound like something fun. Lihat kedengarannya bukan sesuatu yang menyenangkan. To drink from this cup Untuk minum dari cawan ini. is not just to remind you of your redemption. Ini tidak hanya untuk mengingatkan tentang penebusan diri kita sendiri. It's to remind us of those not yet who have received this redemption. Tapi ini juga untuk mengingatkan kita kepada mereka yang belum menerima penebusan ini. When Jesus takes this cup, Waktu Yesus mengambil cawan ini, he's literally saying, I'm going to be crushed. dia benar-benar katakan saya akan diremukkan. And my blood will bring redemption.
Dan darahku akan membawa penebusan. He's looking at 11 men. Dia melihat kepada 11 murid. And he knows 10 of them will also be crushed. Dan dia tahu bahwa 10 dari mereka akan juga diremukkan. That if they drink that cup, Lalu ketika mereka akan minum cawan ini, they too will be crushed. bahwa mereka juga akan diremukkan. That they too will spill their blood. Di mana mereka juga akan mencurahkan darahnya. They drank from his cup. Dan mereka minum dari cawan ini. One of them they tried to kill, Salah satu yang mereka coba untuk membunuhnya, which is John, but they could not. yaitu Yohanes, tapi mereka tidak dapat. This cup represents us laying down our life. Cawan ini menggambarkan kita menyerahkan hidup kita. It doesn't represent us receiving just life. Tidak hanya melambangkan kita menerima hidup, It represents the sacrifice for others. tapi melambangkan sebuah pengorbanan terhadap orang lain For their redemption. untuk penebusan mereka. Jesus is eating with his disciples, Yesus sedang makan dengan murid-murid, with his close friends. dengan orang-orang terdekat. He knows they will all be crushed because of him. Bahkan dia tahu semua mereka akan diremukkan karena dia. That's why he takes this cup Itulah kenapa dia mengambil cawan and he takes a drink. dan dia. That's why he takes this cup Itulah kenapa dia mengambil cawan and he takes a drink. dan dia mengambil minum And dan dia it's, meminumnya. and it's karas Dan itu sangat keras because it represents this crushing. karena ini menggambarkan keremukan itu. We should be reminded of this crushing. Dan kita harus mengingatkan diri kita tentang situasi ini, bahwa meremukkan. He was crushed for our redemption. Karena dia diremukkan untuk keselamatan kita. We should allow God to crush us for others' redemption. Kita harus membiarkan Tuhan untuk meremukkan hidup kita untuk keselamatan orang lain. Maybe crush your hopes and your dreams of success. Mungkin meremukkan harapanmu dan mimpimu dengan kesuksesan. Maybe crush your dream of being famous. Mungkin meremukkan mimpimu untuk kamu bisa jadi terkenal. Maybe crush your dream of being rich. Mungkin meremukkan mimpimu untuk jadi kaya raya. You see, it is a cup of blessing. Lihat, ini adalah sebenarnya cawan berkat. It's a blessing to suffer with him. Berkat untuk menderita bersamanya. It's a blessing to drink the cup of suffering. Sebuah berkat untuk bagaimana meminum dari cawan penderitaan. Have you allowed God to crush you with? Apa engkau membiarkan Tuhan untuk menemukan hidupmu di akhir-akhir ini? Have you denied yourself Apakah engkau telah menyangkal hidupmu and taken up your cross? dan mengambil salib? See, we need this to remind us Kita perlu ini untuk mengingatkan kita that we supposedly gave him our life, yang dimana kita seharusnya memberikan hidup kita, not so he can make it better, tidak supaya dia bisa membuat hidup kita lebih baik, but so that he could use you to redeem others. tetapi supaya dia bisa memakai hidupmu untuk menebus orang lain. He gave his only son to redeem you. Dia memberikan satu-satunya anaknya untuk menebus engkau. The death of his saints is precious to him. Kematian anaknya adalah sangat berharga baginya. We must expect to also suffer with him. Kita harus siap untuk bagaimana kita menderita bersama-sama dengan dia. We want to rule and reign and have blessing, Kita mau memerintah dan berkuasa dan memiliki berkat. but Jesus tells the woman, you don't know what you're asking. Ini Yesus katakan kepada ibu itu bahwa engkau nggak tahu apa yang kau minta. Can you drink this cup? Apakah engkau bisa meminum cawan ini? So my question this morning Jadi pertanyaan saya pagi hari ini, is, can you drink this cup? apakah engkau mampu untuk meminum cawan ini? And experience Pagi hari ini, is, can you drink this cup? apakah engkau mampu untuk meminum cawan ini? And experience the harshness, Dan akan memberi pengalaman tentang hal yang keras. which represents his crushing. Dan bagaimana dan akan memberi pengalaman tentang hal yang keras,
which represents his crushing. Dan bagaimana menggambarkan tentang peremukan hidupnya diri. And then you should rejoice in your heart Sehingga dan setelah itu engkau bisa mengucap syukur di dalam hati. because you are a partaker of his suffering. Karena engkau mengambil bagian dari penderitaan. Oh, trust me, this is some very harsh wine. Ya, percaya ini semua anggur yang keras. It's orang tua. Ini adalah anggur orang tua. But we wanted it to be strong. Karena kami mau ini menjadi keras. Because we want to get the symbolism right. Karena kita mau menggambarkan simbol ini benar. So we can be reminded. Ya, kita bisa diingatkan. And every time we do this, Supaya teman-teman nggak berpikir bahwa saya tidak minum setelah semua orang lain. so I will drink after everyone. Jadi saya akan minum setelah teman-teman juga. Maybe that represents I'll get a double portion of suffering. Mungkin itu menggambarkan saya mendapat penderitaan ganda daripada yang lain. Drink as much as you want, we have more. But it represents the suffering you're willing to do for others' redemption. Tapi kau boleh meminumnya sebanyak mungkin yang kau mau, kita punya banyak. Tapi ini akan menggambarkan seberapa banyak penderitaan yang kamu mau ambil untuk menebus orang lain. And consider your brother who also has to drink some. Dan juga pikirkan teman-temanmu yang tetap juga harus minum sebagian. Branch is excited he gets to drink wine. First time. Paul was excited because he got to suffer with Christ. Paulus sangat bersemangat karena dia bisa menderita bersama Kristus. The only way to suffer with Christ is to live like him. Satu-satunya cara untuk menderita bersama Yesus adalah hidup seperti dia. See, if we hide our faith, Lihat kalau kita menyembunyikan iman kita, we will never suffer with him. kita tidak pernah akan menderita dengannya bersamanya. But if you live your faith publicly, Tapi kalau engkau hidup dengan imanmu secara terbuka, if you shine bright, kalau engkau bersinar terang, expect to suffer. mulai siap-siap untuk menderita. But rejoice that you've been found worthy to suffer with Christ. Tapi bersukacitalah karena engkau layak untuk menderita bersama Yesus. So we will do this the first Sunday of every month. Tapi kita akan melakukan hal ini selalu di minggu pertama setiap bulan. The next message will not be the same. Dan The next time we do this. waktu kita lakukan hal ini berikutnya, khotbahnya tidak akan sama. But it will be about community. Tapi akan selalu tentang komunitas. You can pass it forward. I will take it. I will do like the Catholic priest. Saya lakukan seperti imam Katolik. I'm not going to. Saya tidak habisan semua. I'm not judging what other churches do. Saya tidak menghakimi apa yang dilakukan gereja lain. I just want to experience what Jesus experienced. Saya cuma mau mengambil pengalaman apa yang sudah dialami Yesus. I want to be reminded of this often Saya mau diingatkan tentang hal ini setiap waktu. because I never want to speak negatively about his body. Saya tidak akan berbicara negatif terhadap tubuh Kristus. I don't want to forget about suffering with him. Saya tidak mau lupa tentang menderita bersamanya. So it's a privilege to do this morning with him. Jadi ini adalah suatu hal yang berharga untuk bisa melakukan hal ini dengan semua orang di tempat ini. And to be part of this community Menjadi bagian dari komunitas ini. of believers. Komunitas orang percaya. I'm willing to even suffer with you Saya mau menderita bersama engkau and rejoice dan bersukacita
dan bersuka. Praise and worship our King together. Memuji dan menyembah Raja kita bersama-sama. Amen. Amin. Amen. That's the message. Dan inilah firman Tuhan kita hari ini. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Thank you for coming to our first Sunday. Terima kasih sudah datang dalam ibadah kita yang pertama hari Minggu. There's more bread. If you Ada want to roti eat. agak sisa lagi kalau mau ambil lagi. On Sunday we do a fellowship. Jadi di hari Minggu kita akan melakukan makan bersama sebagai persekutuan kita. Before we leave. Sebelum kita pergi. You know what this represents? Apakah ini gambarannya? Those out there that are not yet part of His body. Mereka di luar sana yang masih belum menjadi bagian dari tubuhnya. This represents those who haven't yet drank of the cup of redemption. Ini menggambarkan mereka di luar sana yang belum meminum dari cawan penebusan Kristus. This ought to stir our hearts to get to work, Ini harus ada di dalam tubuh kita untuk kita harus mengerjakan hal ini to reach this nation, untuk menjangkau bangsa ini. so that all can hear this message. Supaya setiap orang dapat mendengar kabar penebusan ini. Amen. Amin. Amen. We will order some chicken from Olive. We do this every Sunday. Kita akan order makanan chicken, ayam. Yeah. And it is a day of fellowship. Jadi ini hari fellowship persekutuan kita. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita Call on someone. mari kita berdoa untuk menutup dan mengucap syukur buat ibadah ini. Tuhan sudah ada di hadirat bersama kita, hadiratnya dan Roh Kudusnya. Bahkan Dia telah memperbaharui kita melalui firman-Nya. Oleh Sandi boleh berdoa untuk kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengizinkan kami sekali lagi Tuhan Yesus untuk mengenang kematian Tuhan Yesus, tubuh dan darah yang telah diserahkan oleh kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang telah kami makan ini Tuhan Yesus menjadi peringatan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan Yesus, bahwa kami adalah bagian dari tubuh-Mu dan darah yang tercurah bagi kami Tuhan, supaya kami juga Tuhan mengambil bagian dalam perjuangan-Mu Tuhan, dalam apa yang Engkau alami Tuhan Yesus, dalam kesakitan-Mu Tuhan Yesus, dalam setiap suffering yang Engkau rasakan Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi bagian daripada itu, biarlah hati kami selalu diteguhkan Tuhan Yesus untuk berjuang bersama dengan Engkau, untuk menderita bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kalau memang kehendak-Mu untuk tercurah tubuh dan darah Tuhan Yesus, biarlah itu semua menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberikan kami jalan menuntun kami Tuhan kepada seluruh kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi satu peringatan untuk kami selalu bersatu dalam menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus, anak-Mu Tuhan Yesus, yang Kau korbankan untuk penebusan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang kudus itu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih untuk yang terus ada dalam pengajaran ini. Sampai jumpa besok Kamis jam 7. Tuhan memberkati.